Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Anak-anak, hari ini kita bertemu kembali pada momentum pelajaran daring. Baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita doa dulu pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan ini semoga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan ilmu yang saya berikan nanti semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila syaikh qadir qudati wa ila kajian masyari wa ila muassis yayasan pendidikan hukum Sari Malang, Bapak dan Ibu Dewan Guru SMP di Malang, siswa-siswi serta keluarga besar SMP di Malang. Syaurilal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni 'ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tan'allu bil qadar wa tanfariju bil kurba wa taqafa bil hawaij wa dalalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istaqamu muflajil karim wa ala alihi sahbihi kulli lamhati wa nafasi bi adadi kulli ma'lumin lak bi rahmatika ya arhamar rahim. Dan anak-anak, kita lanjutkan lagi. Sebelumnya kalian siapkan buku tulis atau alat-alat tulis yang lainnya dengan tujuan supaya nanti setelah hari ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin. Pengertian sujud syukur dan sujud tilawah. Kalian bisa memahami keadaan yang diharuskan untuk sujud syukur dan sujud tilawah. Mungkin mendapatkan nilai bagus atau mungkin diraihnya prestasi yaitu kelulusan ujian nasional. Apa sih sujud syukur itu? Pengertian sujud syukur, ya. Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan atas tanda terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya berupa keberuntungan, keberhasilan, atau karena terhindar dari bahaya atau kesulitan. Itu arti sujud syukur. Sujud syukur itu hukumnya sunnah. Dasar hukum atau dalil tentang sujud syukur terdapat dalam sebuah hadis Nabi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu aw yusirra bihi qarra sajidan syukran lillah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila datang kepada beliau suatu hal yang menggembirakan atau kabar yang menyenangkan, beliau terus bersujud syukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Sebab-sebab seseorang melakukan sujud syukur. Nah, sujud syukur itu dilakukan sebabnya apa? Yang pertama, mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, mendapatkan keuntungan besar atau keuntungan yang sangat banyak. Yang ketiga, mendapatkan kemenangan. Kalau dalam sepak bola Arema menang, musuh Persebaya Bonek menang 5-0 pamannya. Itu pemainnya bisa langsung sujud syukur. Atau pemainnya dapat melakukan gol selebrasi dengan sujud syukur. Itu namanya mendapatkan kemenangan. Berhasil dalam usahanya, mencapai cita-citanya, langsung sujud syukur. Ya. Mendapatkan prestasi, dinyatakan naik kelas, dinyatakan lulus, diterima sebagai karyawan di perusahaan, langsung mengajukan sujud syukur. Terhindar dari malapetaka, bahaya atau penyakit, namanya
terhindar dari musibah atau naik bis, ya diberikan keselamatan, nah, itu terhindar dari musibah. Dapat melewati ujian dan cobaan, ya. Nah, itu sebab-sebab sujud syukur. Tata cara melaksanakan sujud syukur. Sujud syukur dilakukan sama seperti sujud tilawah, yaitu cukup sujud 1 kali saja. Adapun tata cara sujud syukur adalah sebagai berikut. Berniat untuk melakukan sujud syukur, nawaitu sujud syukri lillahi ta'ala. Saya niat sujud syukur karena Allah Ta'ala. Yang pertama itu membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Lalu sujud, lalu membaca bacaan sujud syukur dan doanya. Lalu membaca salam, itu tata cara pelaksanaan sujud syukurnya. Adapun lafaz bacaan sujud syukur yaitu Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Nah, itu cukup mudah dibaca 10 kali, ya. Itu doanya, lalu dibaca dengan doa sujud syukurnya. Bismillahirrahmanirrahim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi salam. Itu lafaz bacaan sujud syukur. Hikmah melakukan sujud syukur antara lain, 1, kita akan mendapatkan atau menambah nikmat dari Allah, karena orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya. Yang kedua, kita akan terhindar dari sifat sombong, karena sesuatu yang diraih oleh manusia itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, di akhirat kita akan disediakan tempat yang istimewa bagi manusia yang pandai-pandai bersyukur. Sedangkan yang berikutnya, menjadikan kita sebagai manusia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat karunia dan anugerahnya hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang ketiga yaitu sujud tilawah. Kita lanjutkan sujud tilawah, ya. Apa itu sujud tilawah? Pengertian dari sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan oleh seseorang karena membaca atau mendengar bacaan-bacaan Al-Quran, yang mana bacaan Al-Quran tadi ada atau bertemu dengan ayat-ayat sajdah. Ya. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Ya. Di dalam Al-Quran terdapat 15 tempat ayat-ayat sajdah. Di manakah tempat-tempat ayat sajdah itu? Antara lain yaitu 1, di dalam surat Al-A'raf ayat 105. Yang kedua, di dalam surat An-Naml 26. Terdapat juga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 15. Terdapat dalam surat As-Sajdah ayat 15. Terdapat dalam surat An-Nahl ayat 50. Juga terdapat dalam surat As-Saff ayat 24. Juga terdapat dalam surat Al-Isra ayat 109. Berikutnya terdapat dalam surat Al-Fussilat ayat 38. Terdapat dalam surat Maryam ayat 58. Terdapat dalam surat An-Najmu ayat 62. Ya. Terdapat dalam surat Al-Hajj ayat 18. Berikutnya terdapat dalam surat Al-Insyiqaq ayat 21. Berikutnya di dalam lagi surat Al-Hajj ayat 77. Berikutnya dalam surat Al-Alaq ayat 19. Ya. Terdapat dalam surat Al-Furqan ayat 60. Itulah tempat-tempat ayat-ayat sajdah di dalam Al-Quran. Syarat-syarat melakukan sujud tilawah. Syarat melakukan sujud tilawah adalah sebagai berikut. Suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Kedua, menutup aurat. Ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan ayat sajdah, maka selesai ayat itu dibaca, kita langsung melakukan sujud tilawah dengan menghadap ke kiblat. Sujud tilawah dilakukan cukup 1 kali saja dan dapat dilakukan pada di dalam waktu sholat maupun di luar sholat. Apabila dilakukan di luar sholat, maka memenuhi rukun-rukunnya sebagai berikut.
Satu, berniat untuk sujud tilawah. Yang kedua, membaca takbiratul ihram, yaitu Allahu Akbar. Yang ketiga, sujud satu kali sambil membaca doa sujud tilawah. Yang keempat, memberi salam sesudah duduk. Jika sujud tilawah dilakukan pada waktu atau di dalam sholat, tidak ditutup dengan salam dulu, tetapi melanjutkan sholat sampai selesai. Adapun nafat atau bacaan sujud tilawah. Bacaan sujud tilawah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi wa tabarakallahu ahsanul khaliqin. Artinya bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengarannya dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Maha Agung Allah yang merupakan sebaik-baik pencipta. Bagaimana jika kita lupa bacaannya? Adapun jika kita ingin melakukan sujud tilawah, maka ketika kita lupa, maka kita bisa menggantinya dengan baca bacaan tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 3 kali. Ya. Hikmah sujud tilawah. Ya. Hikmah sujud tilawah antara lain kita sebagai manusia semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dijauhkan dari godaan-godaan syaitan. Kita akan dipermudah atau kita akan semakin mudah menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang kita baca atau yang sedang kita dengarkan. Nah, itulah tadi anak-anak sedikit materi yang cukup singkat ini. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat buat kita semuanya, dan tetap di rumah. Sebelumnya mari kita akhiri dulu dengan bacaan Al-Asri. Mudah-mudahan materi-materi yang sampaikan tadi semoga bermanfaat dan jadikan yang bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih anak-anak, tetap menjaga kesehatan, tetap jaga kondisi, tetap di rumah saja, jangan banyak keluar rumah. Jika keluar rumah tetap menggunakan masker, dan ingat COVID sudah semakin merajalela. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.